semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan disclaimer ya teman-teman, video ini bersifat general reading, ambil yang baik-baiknya, buang yang memang tidak sesuai dengan kamu ya. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya kebolak-balik ya. Tetap segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita di sini prediksi atau hanya fun reading aja, jadi hiburan aja buat teman-teman yang lagi suntuk atau memang lagi kepingin mencari tontonan yang mendebarkan selain horor. Oke, tema readingan kita hari ini adalah seseorang ini sangat mencintai kamu, tapi apa daya dia tidak bisa berkorban banyak di dalam hubungan ini karena kondisi dan keadaan dia. Kita lihat ya, seperti apa hari ini dia punya isi hati padamu. Oke. The Emperor ya, isi hatinya ya. Kamu berdealing dengan seseorang atau sosok yang memiliki sifat yang sangat keras. Kamu kalau bicara sama orang ini susah nyambung gitu. Jadi kalau kamu pingin tahu, pingin hubungannya baik, pingin hubungannya romantis, perjuangannya banyak di kamu. Karena kartu ini keluar, The Emperor, pengen jadi raja, pengen dilayanin, pengen dimengerti, pengen selalu dijadi nomor satu. Kamu harus selalu tunduk, patuh, taat terhadap dia. Oke? Sedangkan mungkin kalau kebalikannya, pada saat kamu mungkin merasa kecewa atas tindakan, tanggapan, pikiran, pandangan, perasaan dia yang tidak sesuai di dalam hubungan ini, dia nggak terima, dia nggak akan mengerti, dia nggak akan paham kalau kamu juga butuh kasih sayang atau perhatian atau support gitu. Orang ini agak keras gitu, banget gitu ya. Kalau kamu mau menundukkan orang ini, memang tipsnya cuma satu guys, asik. Ketemu di depan mata, ikutin omongannya dia, apa yang jadi kehendaknya itu turut gitu, nurut, patuh. Nggak bisa nih Mas Mada aku kayak gitu, tapi kamu di awal bisa. Kenapa kamu sudah tahu orangnya keras masih dicintai atau masih diterima? Karena aku lihat juga kamu menyadari sosok ini adalah sosok yang sangat masuk sebagai kriteria yang kamu inginkan sebagai pasangan untuk masa depan. Itu di awal terlihat dari fisik. Ya, orangnya emang romantis banget di sini. Acts of service-nya atau physical touch-nya itu dia main di sini. Itu yang bikin kamu akan susah sekali gitu ya untuk tidak tuh menurut sama orang ini. Pasti kebanyakan dari teman-teman yang ngedapetin kartu ini ataupun yang berhubungan dengan seseorang ini pasti tunduk. Itu di awal. Mengabaikan segala sesuatu apa yang ada di belakangnya dia. Mau dia hidupnya beres, kamu mungkin juga bersyukur ya. Tapi kalau hidupnya dia nggak beres, kamu tetap aja bersedia menjadi pasangannya. Karena apa? Karena fisiknya menentukan. Karena fisiknya ini sudah masuk ke dalam kriteria kamu atau sudah berpengaruh ke dalam semangat jiwa raga kamu untuk memiliki hubungan sama orang ini. Intinya emang punya karisma orang ini. Jadi siapapun ya, bukan cuman kamu doang, gampang banget deket dia. Nyaman. Orang ini selalu merasa bisa membuat siapapun nyaman bersama dengan dia. Itu secara pandang mata, secara belum kenal lebih dekat. Isi hati orang ini juga agak susah untuk dilihat, untuk dibicarain ke kamu. Tapi kalau aku lihat dari gambaran ini, aku pastikan orang ini sangat keras kepala.
kamu jungkir balik, kangen sama dia, butuh sama dia, kalau dianya sibuk, dia nggak peduli gitu. Kalau dianya eh, marah, susah banget kamu untuk merayunya. Isi hatinya memang selalu menomorsatukan dirinya. Tetapi di sini aku melihat orang ini ingin sekali menjalin hubungan keluarga dengan kamu. Dia ini punya keinginan di dalam jiwanya ini kayak, aku ingin mengatur hidupmu. Kamu orang kaya, kamu banyak materi, kamu punya banyak kelebihan. Aku ingin membantu mengatur apa yang kamu miliki itu, supaya kehidupan masa depan kamu akan bahagia gitu ya. Ini isi hati dia. Jadi dia masuk, dia ingin menjadikan kamu pasangannya karena ada sesuatu yang kamu miliki, dan dia ingin di sana menjadi orang yang intinya kepala rumah tangga, entah dia ini perempuan ataupun laki-laki. Ini energi maskulin ya. Intinya dia mau melindungi orang yang dicintainya, yaitu kamu, dengan caranya dia. Orangnya tegas banget dan mungkin agak galak gitu. Dia kalau kamu punya kerja, ada gaji, dia pasti bawel. Kamu gajinya kemana? Kamu uangnya kemana? Kamu kan kerja ini orangnya bawel. Orangnya sangat detail banget ke sana. Emang terlihatnya pendiam, apalagi pada saat bercinta. Ini romantis banget orang. Emang dewasa ya, usianya juga sudah jauh lebih dewasa dari kamu, tapi sikapnya ini agak sedikit otoriter ataupun mau menang sendiri, dan itu yang bikin kamu nanti agak kesulitan gitu ngejalin hubungan sama dia. Isi hati dia nih teman-teman, dia selalu berharap di sini ya, memanifestasikan kamu untuk masa depan hidupnya dia. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang bergelimangan kayak kesempurnaan hidupnya tuh enak gitu loh. Dipandang mata dia, kamu tuh di hatinya itu kamu tuh enak, hidupnya udah enak, udah nyaman. Jadi dia tuh masuk ke dalam hubungan ini untuk mengatur dan untuk ya apalagi sih ya pengen hidup bahagia dengan cara apa ya, nggak capek-capek lah cari rezeki gitu ya, nggak capek-capek lah dia harus usaha, karena dia tinggal meneruskan, tinggal mengatur apa yang ada pada diri kamu gitu. Tapi yang aku lihat memang di sini harapannya kayak besar banget. Dia ini, kamu itu adalah sosok yang diimpikan, yang dimanifestasikan oleh dia sejak lama, dan datanglah kamu, dan ini keberuntungan buat dia ngedapetin kamu. Kamu itu adalah keberuntungan buat dia. Sangat membahagiakan dia. Kamu tahu nggak? Diamnya dia di sini seneng di dalam hatinya memiliki kamu, karena persis banget seperti apa yang dia doakan, apa yang dia tulis dalam sebuah buku. Mungkin pengharapan dia ya di masa depan, ingin punya sosok pasangan kayak gini kayak gini. Nah, ketemu kamu, dia seneng di sini, pas seperti apa yang dimanifestasikannya dia ya. Di sini dia pingin menjalin hubungan serius dengan kamu, sayang banget sama kamu nih. Cuman memang kamu harus kuat dengan karakternya dia ya. Di sini dia kuat banget. Impiannya dia tuh ya pada saat baru deket aja sudah kemana-mana, sudah jauh banget. Jadi kalau kamu pengen hidup sukses, kalau kamu hidup pingin bahagia bersama dengan dia, kamu harus nurut. Dia yang akan ngatur semuanya. Udah pasti kamu bakal kayak, kamu diem aja tenang gitu. Tapi bukan berarti kamu orang yang tidak punya apa-apa ya, karena sosok ini tuh orang yang ya kamu harus punya apa-apa dulu baru bisa deket sama orang ini. Orang yang sangat mencintai kamu ini seperti ini. Itu syaratnya ya, syarat di awal ya ngejalin hubungan sama dia. Tapi ya emang karena kamu punya kekayaan sih kalau aku lihat ya, karena kamu punya uang gitu, makanya dia jatuh hati sama kamu tuh. Ada yang tersembunyi memang di dalam perjalanan hubungan asmara dengan kamu.
Memang yang dituju dia adalah kemakmuran hidup di masa depan. Jadi kamu ini punya jembatan penghubung ya antara cita-citanya dia ke depan gitu. Jadi saat ini mungkin dia bukan siapa-siapa, tapi adanya kamu di sini bisa menjembatani cita-citanya dia menjadi siapa-siapa gitu. Ya. Orangnya pinter di sini, pinter taktik banget. Ya, orangnya memang kalem, terlihat baik, terlihat religi, terlihat sopan santun gitu ya, menjaga adab lah intinya seperti itu. Tapi dia di sini punya taktik untuk membuat kamu ini tidak akan bisa lepas dari dia. Kalau kamu sudah jatuh cinta, sudah ngejalin hubungan sama dia, sudah menikah, akan sulit sekali kamu berpisah dari orang ini. Kalau kamu dengan dia dalam sebuah hubungan, pasti tidak cocoknya karena karakter atau sikapnya dia. Dia ini banyak cuek. Jadi kalau udah ngedapetin kamu udah gitu. Tapi kalau dia lagi butuh ya dia openin kamu. Tapi kalau nggak butuh dia akan sibuk dengan tujuannya dia. Tujuannya apa? Dia ini orang yang senang berkarir. Ya, dia pingin punya prestasi dalam kehidupan. Makanya dia pasti udah dapet kamu juga sudah punya kelebihan, udah dilepas gitu ya. Percaya dia bahwa kamu akan ya nggak akan kemana-mana gitu, akan selalu bersama dia. Apalagi kalau udah punya anak, orang ini agak susah melepas kamu gitu ya, kecuali kalau dia tidak punya pasangan ya. Kalau punya pasangan kamu akan bersaing dengan pasangannya karena dia akan menomorsatukan keluarga yang pertama itu dibanding kamu. Tapi kalau soal cinta, kekuatan dia ya gitu ya, mencintai kamu ya dia cinta karena dia di sini nggak mau sampai apa yang dia sukai ini diambil orang seperti kamu gitu. Kalau udah sama dia. Kalau misalkan kamu apa ya kayak berkhianat, wah dia pasti bakal tambah ngunci kamu, bukan membebaskan kamu berpisah sama kamu, enggak, justru tambah ketat gitu. Dia nggak akan bisa membuat kamu berpisah dengan dia. Itu ya cirinya orang ini memang agak sedikit arogan ataupun juga pingin berkuasa banget dalam sebuah hubungan ya, karena ya itu tadi, karena kamu memiliki kelebihan. Seseorang ini jadi bertindak seakan-akan dia kau milikku gitu ya. Jadi kalau sudah jadi pasanganku harus nurut, kalau nggak nurut aku nggak bisa sayang sama kamu ya. Teman-teman kita lihat ya, apalagi sih yang akan terlihat di sini tentang dirinya. Ya, energinya memang sangat bahagia bersama dengan kamu, itu yang aku lihat di sini. Sayang banget sama kamu di sini ya. Dan ya memang karena tipenya dia atau seperti yang sudah dimanifestasikan. Ya, di sini dia ngerasa bahagia banget. Nggak cuman perasaannya dia aja ya, nggak cuman dalam kesehariannya. Kamu itu benar-benar memberikan kesejukan, kedamaian, ya, terus ketenangan di dalam batinnya. Jadi dia nggak pusing, nggak capek. Kamu selalu ada dimanapun dia butuh. Kamu selalu memberikan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang membuat dia ini ya sayang banget sama kamu. Pokoknya kamu tuh segalanya buat dia, segalanya untuk dia. Makanya dia ya akan susah kalau kamu ngelepas dia. Kalaupun kamu pergi jauh dari orang ini ya, tetap aku ngelihatnya dia akan kembali menggoda kamu dengan caranya dia. Dia akan berjuang untuk ngedapetin kamu lagi. Ya, jadi di situasi hubungan percintaan kamu sama dia di sini, kalian sudah saling
Entah kamu ya, apa dia, tapi energinya kayak, aku nggak tahu ya, tapi intuisiku bilang kamu tuh yang ngejauh dari dia. Ya, karena tujuan hidup kamu sebenarnya banyak diblok sama dia, jadi kamu kurang menikmati hidup. Tapi perasaan memang kamu sayang sama orang ini ya, tapi untuk mendapatkan kejelasan dalam kehidupan ke depan itu ya kamu harus melepas dia gitu. Oke, jangan-jangan kamu ini berdealing sama orang yang sudah punya pasangan ya. Ini jadinya nampak banget di kamunya agak kesulitan buat bahagia ya. Dia selalu ya bener aku bilang tadi ya, dia akan menomorsatukan keluarganya. Itu yang terlihat gitu. Walaupun dia sayang sama kamu, tapi kalau dia udah punya keluarga ya kamu akan susah untuk bahagia. Akan kesulitan untuk bisa hidup senang sama orang ini. Complicated banget ya. Aku langsung berubah energinya karena yang aku lihat di sini kamu kayak capek batin gitu ya. Kamu kayak sebenarnya udah ikhlas sih gitu ya buat ngelepasin orang ini. Udah nggak ada harapan lah gitu. Tetapi dianya sih yang masih ngejar-ngejar kamu ya. Ya dia sayang banget sama kamu, tapi apa daya dia tidak bisa berjuang, tidak bisa berkorban banyak di dalam hubungan ini. Ya mungkin ya itu ya jalan penghambatnya adalah dia sudah punya pasangan gitu. Kalau masalah uang sih materi ada kamu gitu yang banyak di sini memberikan perlindungan kepada hubungan ini. Ya emang dia seneng waktu sama kamu, dia bahagia banget ya, apapun yang diinginkan kayak gampang didapetin ya. Energinya itu selalu senang, kebawahnya happy aja. Energinya bener-bener kuat banget, bahagia kalau ada kamu ya. Seperti dia tidak pernah menemukan kesusahan hati, bahkan kekalutan pikiran. Relax banget, enak gitu. Kamu di sini banyak memberikan kenikmatan, kegembiraan ya, kebahagiaan buat sosok ini. Tapi yang aku lihat di hati kamu ya, kamu masih kepingin punya kehidupan yang bener-bener real bahagianya gitu. Aku lihat di sini kamu juga bergerak untuk maju, pingin ada perubahan dalam kehidupan ya. Kamu bergerak maju di sini, melangkah untuk keluar dari hubungan ini ya. Tetapi di sini dia ngejar-ngejar kamu terus. Ini yang membuat kamu kayak ya pilihan yang sangat sulit ya. Sendiri kurang bahagia bersama dengan dia, kamu juga tidak menemukan kebahagiaan. Ya tidak menemukan kebahagiaan di sini bukan karena apa ya, kalau aku bilang nih bukan karena dia tidak mencintai kamu, tapi kalau kulihat dia sangat mencintai kamu di sini. Ya, impiannya ya menjadikan kamu pasangannya di masa depan. Tapi sayangnya yang kamu ketahui mungkin baru sekarang ya. Sejak awal hubungan ini dibentuk, kamu tidak mengetahui seberapa besar dia mencintai keluarganya yang terdahulu, yang sebelum kamu. Ini yang membuat kamu banyak merenung pada akhirnya. Ya. Merenung banget karena kamu udah jatuh hati, jatuh cinta sama orang ini, tapi dia banyak menyembunyikan cerita, berita, kebenaran yang ada pada kehidupannya dia. Ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa di sini, ya dia ngejar kamu terus, ya dia kepingin hubungan ini sama kamu nggak berakhir, makanya dia pingin fight, ya pingin ada perjuangan buat bikin hatinya happy gitu. Yang aku lihat ya dia happy banget hatinya sama kamu. Cuman gimana ya, kamu juga udah harus menentukan pilihan karena hidup kamu di depan mungkin akan lebih bahagia tanpa dia ya. Keimanan kamu semakin lama semakin meningkat.
Ini yang membuat kamu pada akhirnya memilih untuk sendiri, ya, di sini. Pilihan yang sangat sulit, tapi ini yang membuat kamu pada akhirnya sedikit demi sedikit bisa menghirup kebebasan dan bahagia. Bener nggak? Selama ngejalin hubungan sama orang ini, selama berada di dalam hubungan ini, kamu bahagia. Tapi pada saat kamu tahu bagaimana perasaan dia terhadap keluarganya gitu, itu membuat kamu akhirnya memilih untuk sendiri, ya, memilih untuk menarik diri dari hubungan ini. Ya, kamu juga sudah mencari penyembuhan, ya. Aku ngeliat di sini juga kamu udah banyak membersihkan diri kamu dari apa ya, dari kenangan-kenangan masa lalu. Walaupun itu mungkin tidak bisa kamu lupakan, tapi kamu berusaha di sini untuk membersihkan dari pikiran kamu, karena itu satu-satunya yang membelenggu kamu, ya, yang membuat kamu susah move on. Tapi pada akhirnya kamu berhasil di sini. Selama kamu sendiri, kamu mencari pengobatan, ya, di dalam diri, ya. Kamu tidak mencari orang lain untuk membantu kamu berubah, untuk membantu kamu bisa sehat, tapi kamu sendiri yang mendapatkan petunjuk, ya, dari jiwamu. Perlindungan itu muncul pada akhirnya melalui pemikiran dan pengalaman yang sudah kamu lewati, ya. Ya, itu yang membuat kamu pada akhirnya kuat di sini, bisa membersihkan energi-energi yang negatif, ya, yang membuat kamu mungkin juga susah ngelepasin dia karena dia masih ngejar kamu terus. Dan pada akhirnya apa? Setelah kamu aku ngeliatnya kamu semakin kuat gitu, ya. Kamu sudah mulai memakai logikamu. Perasaan kamu sudah bisa kamu menyingkirkan lah pada saat bicara dengan orang ini. Sehingga dia di sini tidak mampu untuk membuat kamu terkoneksi kembali dengan dia. Karena kamu di sini udah ini ya, udah kayak kamu udah nggak bisa lagi mempengaruhi aku gitu, ya. Aku yang dulu sama yang sekarang berbeda. Mungkin yang kemarin aku tidak mengetahui seberapa besar kamu berjuang untuk keluargamu, tapi saat ini aku sudah mengetahui bagaimana, dan melihat dari sikapmu membuat aku harus mengambil pilihan ini. Jadi kamu lebih kayak percaya dengan alam, ya, percaya dengan usaha kamu, ya, yang mungkin selama ini kamu menganggap diri kamu tuh tidak mampu untuk mendapatkan kebahagiaan kalau tidak bersama dengan dia. Akhirnya apa? Kamu menemukan setelah melepas dia, ikhlas ataupun terpaksa, disinilah kamu mulai terbangkitkan energinya, mulai bersih, ya, pemikirannya, dan mulai bisa keluar dari medan pertempuran ini. Ini mungkin nggak pakai granat, ya, senjata tajam, nggak pakai sesuatu hal yang melukai fisik, tapi pertempuranmu ini melalui perasaan dan pikiran. Itu yang membuat kamu sulit banget, ya, untuk melepas dia. Karena aku lihat di sini kamu tuh udah nyaman walaupun sikap dia kasar, ya. Kamu juga mungkin juga banyak berdoa supaya hubungan ini bisa kembali membaik, bisa menjadi satu. Ya mau nggak mau, ya kan, pada akhirnya kamu harus bertumbuh dan banyak mendapatkan ilmu, ya. Pengetahuan yang kamu miliki ini pada akhirnya menyelamatkan kamu, membuat kamu bahagia, terbebas dari siksa batin dan pikiran, ya. Kamu mulai bisa berlayar, dan iman kamu semakin lama semakin kuat pada saat kamu berani berlayar, berani untuk keluar dari hubungan ini. Akhirnya apa? Kamu seperti bisa menciptakan cinta kasih itu tanpa harus memiliki dia, ya. Kamu mulai senang mungkin dengan binatang piaraan, atau kamu punya
hewan kesayangan yang membuat kamu pada akhirnya bisa membersihkan energi negatif yang ada di dalam batin kamu yang keruh, yang juga mungkin kebingungan, yang juga mungkin suka merasa sedih ya, karena kamu sayang sama orang ini. Dengan bermainnya kamu bersama dengan hewan-hewan kesayangan kamu juga mengurangi rasa sakit, rasa kehilangan semenjak kamu berusaha untuk pergi meninggalkan dia. Pada akhirnya kamu rilis dan pergi, kamu siap keluar, yang membuat kamu pada akhirnya apa? Bisa menciptakan kebahagiaan itu lagi dengan kekuatan kamu, yaitu kamu belajar dari pengalaman, dan pengalaman ini banyak memberikan kamu rasa sakit. Pada akhirnya kamu juga tidak tertarik dengan hal-hal yang manis yang orang ini datang lagi memberikan keyakinan bahwa kamu tuh nggak akan bahagia bersama dengan aku. Tapi nyatanya bisa, ya kan? Selama kamu sendiri, pada akhirnya kamu menemukan jalan ke satu, cara bagaimana melupakan dia, kedua bagaimana caranya bisa memulihkan gitu ya energi kamu agar tidak lagi teringat dia, ketiga kamu sudah mulai terus naik, nah naik 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 dan naik ya, tingkatannya jadi lebih tinggi. Akhirnya yang terlihat di sini adalah kamu percaya pada hal yang mustahil ya. Yang hal mustahil itu apa? Ya mungkin kamu di awal nggak mungkin bisa ngelupain dia karena ngerasa udah jadi satu. Dia itu adalah kamu, kamu adalah dia. Kamu ngerasain banget apa yang kalau dia rasanya lagi sakit, kamu yang menderita. Kalau dia lagi kenapa-kenapa, banyak masalah, kamu yang pusing. Jadi kalian tuh udah satu jiwa ya. Dan mustahil buat kamu bisa lepas dari hubungan ini, tapi nyatanya kamu berhasil di sini. Tahapan-tahapannya itu cepet banget bisa kamu lewati karena kamu punya kesungguhan untuk bisa keluar dari hubungan ini, hubungan yang tidak memberikan dampak positif buat kamu ya. Terus sekarang sudah Tuhan kasih jalan, tahun 2024 semakin hari semakin membuat kamu pintar, semakin membuat kamu bersinergi dengan alam semesta, dan juga banyak pengetahuan yang kamu pahami saat ini. Dia bukan dari belajar, bukan dari mungkin membaca, tapi dari pengalaman, dari rasa yang kamu alami gitu ya. Akhirnya hal tersebut menumbuhkan kekuatan ya, dan ini akhirnya energimu semakin lama semakin menaik dan semakin membuat kamu tambah cantik, tambah ganteng, tambah banyak keberuntungan ya. Ini loh waktu yang tepat sekarang teman-teman buat menjalani bisnis ya, ataupun juga mungkin membuka lagi hubungan baru ini ya. Teman-teman udah mulai bangkit lagi, sudah mulai mungkin badannya berisi lagi ya, semok, montok gitu kan, menjaga, merawat tubuh. Dan yang ada apa? Kamu udah super power sekarang. Kamu lebih banyak kayak harapan kamu ini nggak bisa, masa gini, kamu ingin bahagia kalau kamu bersama dengan manusia ini, tapi kamu sekarang sudah tidak lagi memikirkan atau tidak menggantungkan kebahagiaanmu kepada seseorang, karena kebahagiaan kamu itu ditentukan oleh Sang Maha Besar ya, kekuatannya yaitu Tuhan. Dengan cara apa? Kamu mempertebal iman di sini ya, mempertebal iman. Dengan itu kamu mendapatkan perlindungan, kekuatan dari Sang Maha Pemberi kehidupan. Jadi kamu mulai percaya dengan adanya Tuhan, walaupun di sini kamu bukan berarti berubah drastis agamis, bukan, tapi pemahaman kamu, konsep kamu sudah mulai ngerti. Oh, kita diciptain tuh buat ini ya. Oh, kita ketemu orang ini buat. Jadi kamu ngerti, oke lah, dia adalah pembelajaran gitu ya. Dia adalah pembuka jalan kamu untuk mendapatkan pengetahuan lebih
Dan aku di sini ngeliat kamu jadi jauh lebih berani dan kamu sudah siap ya buat melangkah ke depannya. Dan kamu juga udah nggak takut lagi dia mau cari pengganti kek atau dia mau menikah dengan siapa kek. Kamu udah nggak peduli ya, udah berani lah pokoknya intinya gitu. Sikap kamu sekarang udah ikhlas gitu ya. Dan kamu di sini ngerasa bahwa ya kalau masih berada di situasi hubungan seperti itu, kamu yang akan banyak mendapatkan kerugian gitu loh. Kamu udah ngerti, udah paham seperti itu, makanya kamu punya sikap yang berani gitu. Dan kamu juga udah nggak takut lagi ngelihat dia bahagia sama siapa, lagi senang-senang sama siapa, udah nggak takut. Mungkin dulu kamu menghindar untuk mengetahui beritanya, tapi sekarang kamu nggak fobia lagi. Kamu udah siap, udah berani banget ngelihat, bahkan mungkin juga penggantinya mungkin jauh lebih di bawah kamu ya, jauh lebih bobrok gitu ya dari dianya gitu. Kalaupun itu terjadi, orang ini sangat mencintai kamu, tapi apa daya dia tidak bisa berjuang mendapatkan kamu. Kenapa? Ya karena dia sendiri sikapnya yang keras dan juga dia menyimpan kebohongan di dalam hubungan ini ya. Dia mungkin gak pernah ngasih tahu kamu kalau dia punya keluarga, ataupun dia sudah ngasih tahu tapi ternyata dia ingkar gitu di ceritanya itu nggak sesungguhnya. Jadi pada saat kamu udah sungguh-sungguh banyak modal yang keluar, mungkin pikiran kamu ya kamu bisa hidup bahagia bersama dia, dia bisa melupakan kisah yang kelamnya bersama pasangannya dia yang tidak mencintai dia. Tapi apa? Dia membohongi kamu. Justru dia berada nyaman di dekat pasangannya. Ya, ini karma sih buat dia, teman-teman ya. Dia akan mendapatkan pembalasan dari apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Mungkin kamu juga akan mati rasa, udah nggak peduli lagi sama dia, karena ya buat kamu dia nggak berarti apa-apa, karena dia juga nggak memiliki apa yang kamu punyai, dia tidak bisa memberikan apa yang kamu berikan. Jadi kamu sudah lihat sejauh mana kehidupan dia di masa depan, itu tidak akan membuat dia bahagia bersama dengan pasangannya. Yang jelas kamu mungkin tidak bicara buruk terhadap pasangannya, tetapi cara dia memperlakukan kamu, cara dia menjalin hubungan sama kamu, ini kan menipu namanya ya. Ini membuat kamu juga nggak terima dong diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya apa? Doamu yang kamu panjatkan kepada semesta gitu ya, itu akan jadi terkabul. Karena doa-doa orang teraniaya itu pasti cepat atau lambat terkabul. Dan akan mendapatkan perhitungan, pembalasan atas apa yang dilakukannya dia kepada kamu. Aku lihat memang hidupnya di sini memang tidak terlalu sempurna sampai ke depan nanti. Akan banyak ujian yang datang di dalam kehidupan dia bersama dengan pasangannya gitu loh. Pada akhirnya apa? Dia akan mencari kamu lagi nih. Seven of Swords. Dia akan mencari. Kenapa? Karena ada keuntungan di dalam hubungan ini. Dan dia juga belum bisa ngelupain kamu karena ya pada saat mungkin Anda masih baik sama dia, ya apa aja bisa diberikan. Makanya disinilah ya pemikiran dia nih nggak bisa move on, bahkan jiwa raganya ini selalu kembali ke apa ya, kenangan masa lalu di antara kalian yang membuat dia sampai detik ini udah maju mundur lagi inget kamu, kecarian kamu lagi, dan pada akhirnya dia banyak bersedih karena kehilangan kamu. Itu yang aku lihat guys, dia ingin sama kamu, dia sangat mencintai kamu, tapi dia tidak bisa berjuang di sini untuk berkorban gitu loh. Kalau dia sayang sama kamu kan ada pengorbanan dong untuk bisa kalian bersatu, tapi dia tidak mau memberikan pengorbanan itu. Makanya ya jalan satu-satunya ya kamu membebaskan dia gitu ya. Walaupun di sini kamu sangat menginginkan dia, tapi dia tidak bisa memberikan apa-apa. Pada akhirnya ya kamu mati rasa sih, aku lihat seperti itu, karena keimanan kamu meningkat di sini ya. Power kamu juga sudah meningkat karena kamu punya keyakinan kepada semesta ya, bahwa bergantung pada manusia itu tidak akan hidup bahagia. Makanya kamu lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kepada semesta, sehingga kamu berani di sini bersikap
berani melihat bagaimana kondisi dia dengan pasangannya, tidak lagi menutup mata dan telinga, sudah siap apapun yang mungkin tidak sengaja kamu dengar, karena kamu udah mati rasa. Doa-doa udah terkabul, perhitungan mulai berjalan ya. Pada akhirnya dia kembali lagi cari kamu, dan ini yang akan dia rasakan. Ini akan awet sampai mungkin usia dia naik ya ke 5 tahun ke depan, masih terus keinget sama kamu ya, karena dia ngerasa penyesalan, dia nggak menggunakan kesempatan itu dengan baik gitu, dan dia sangat lambat sekali dulu dia melihat kelebihan kamu hanya melalui materi saja, hanya melalui jabatan saja, tapi dia tidak menjagamu dengan cinta, tidak menjagamu dengan perasaan sayang. Walaupun dia mencintai kamu, tapi dia tidak bisa berkorban, karena ternyata kebenarannya ada orang lain gitu di dalam hubungan ini. Oke guys, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini energi dari zodiak siapa? Ada fire sign ya, Leo. Ada Leo lagi. Pisces. Ada Leo. Oke, yang ini maaf ya. Aries, Sagittarius, dan Leo. Gemini, Aquarius, Libra, Aries. Oke, kita lagi dikuasai energi terkuat yaitu fire sign ya, energinya si Leo. Ada water sign, Scorpio, Pisces, dan ada Cancer, Capricorn, dan satu lagi Capricorn juga Aquarius. Kita lihat inisialnya orang yang mencintai kamu tapi tidak bisa berkorban, pada akhirnya apa? Dia tersakiti ya, dia mendapatkan penderitaan. Ini nih, orang yang saat ini lagi mengalami penderitaan batin karena kamu sudah menjauh dari dia. Dia lagi mengalami ya, lagi menjalani karma ya. Apalagi kalau misalkan dia ini mungkin punya angka apa ya namanya ya, numerologinya 5, berarti dia lagi ngerasain banget tuh jatuh bangun keuangan, kesehatan, kepercayaan manusia lainnya kepada dia ya, orang tua itu lagi diuji habis-habisan dia. Agak berat emang untuk punya kelahiran angka 2, mungkin juga sama ya, numerologi di angka 2, 4 juga, cuman masih lebih kayak cepet stabilnya. Tapi untuk seseorang yang saat ini aku prediksikan, sepertinya dia akan sangat lama ya untuk pemulihan kondisi finansial atau kebahagiaan dia dengan pasangannya atau kepercayaan orang lain kepada dia. Mungkin aja ada beberapa dari orang yang dibacakan ini sekarang lagi dirawat di rumah sakit ya, karena emang gangguan kesehatan juga mengancam. Bukan cuma dia aja, mungkin keluarganya juga ya. Bukannya kita ini ya dengan menyakiti orang kita terbebas dari hukum alam, enggak, pasti ada balasannya, cepat apa lambat. Lama sekali atau tidaknya si karma ini berada dalam kehidupan dia ya, tergantung gimana dia nanti, apakah dia menyesali, apakah dia selalu mendoakanmu gitu. Tapi kalau dia mungkin ada bicara, ada seperti kayak mengirimkan lah pesan untuk minta maaf atau penyesalan, ya mungkin aja agak berkurang. Tapi kalau di sini dia masih sombong aja, ya jangan harap ya teman-teman bisa melihat 2-3 tahun ke depan dia udah bahagia. Kayaknya akan lama deh. Ya, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video dari aku. Jangan lupa like. Dadah.